Mari Anda memberikan korban persembahan, mari kita bersama-sama juga bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Apapun musim dalam hidup kami Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun mungkin kami kurang setia Tuhan, sekalipun kami seringkali jauh dari Engkau. Tapi Engkau Allah yang setia Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Biar sore hari ini Engkau menilik setiap hati kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami datang, kami bawa pergumulan kami di bawah kaki-Mu Yesus. Kami bawa setiap pergumulan doa kami Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang mendengar seru doa kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus baik. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Amin. Amin Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Makasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Mari saya jemput bersama-sama, kita bangkit berdiri, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa,
Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah menepati janjinya. Sebab firman-Nya iya dan amin bagi setiap kita. Engkau yang mulai ragu, engkau yang mulai bimbang, engkau yang mulai khawatir hari-hari ini, ingatlah bahwa pengharapanmu tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Bahkan Dia menyediakan apapun yang kita perlukan. Kalau kita ada sampai sore hari ini, itu semua karena kasih karunia-Nya yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, seberapa banyak engkau yang bersyukur sore hari ini untuk kasih setia Tuhan. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, tadahkan wajahmu kepada Tuhan. Janjikan pujian ini dari hatimu. Amin. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau sekarang dan selamanya. Ya Tuhanku setia, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau Bapa, Kau Mari angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu sore hari ini. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau berikan yang ku perlu. Kau Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sorak-sorai paling dahsyat untuk Tuhan. Amin. Ya Rabata kamala sikialamo. Sikialamalata sikialalala. Ya Rabata kamala sikialamo. Oh, sungguh Allah yang setia Tuhan. Biar kehidupan kami terus mempermuliakan nama-Mu Tuhan.
Mari Tuhan Kau urapi setiap kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami arahkan hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami Tuhan, tertuju hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau pun boleh menikmati setiap kami Tuhan sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Menikmati setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau boleh hadir dan memberkati saat ini Tuhan. Setiap dari kami Tuhan. Mari bicara atas setiap kami Tuhan. Kami buka hati hanya untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kebaskan setiap apapun yang mau mencuri Tuhan perhatian kami pada Engkau Tuhan. Yang mau mengalihkan fokus kami kepadamu Tuhan. Kami kebaskan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, biar Tuhan Engkau terus bicara atas setiap kami. Roh-Mu yang terus bicara atas setiap kami Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat sore. Shalom semuanya. Ya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman, oleh pujian penyembahan tadi. Ya, puji Tuhan. Mari kita sekarang saatnya untuk kita merenungkan firman Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara meskipun di dalam masa pandemi tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang diberkati angkat tangannya. Oke, puji Tuhan. Yes, ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang agak beda mungkin ya. Saya bukan mau jualan rumah. House our home ya. Artinya apa? Rumah ya, artinya sama-sama rumah. Tapi sebetulnya ada yang membedakan di sini. Ya, yang pertama, langsung saja ya, house itu lebih ke, kalau saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, house lebih ke bangunan dari satu rumah. Ya, sedangkan home itu lebih ke isinya atau suasana di dalam rumah, ya. Makanya disebut home sweet home. Ya, home lebih ada cinta di dalam rumah, lebih ada kasih sayang antara suami dan istri, antara orang tua dan anak di dalam satu rumah. Itu yang namanya home, ya. Tinggal pertanyaannya setiap kita yang rumah kita yang saat ini yang kita tinggalin itu house atau home, ya. Yang membuat kita pengen kembali cepat ke rumah untuk berkumpul bersama keluarga, atau itu sekedar bangunan yang ditinggalin gitu ya, tapi nggak ada cinta di dalamnya. Ini yang sangat membedakan ya. Ini kita lihat ada satu keluarga, sementara yang house-nya ada satu orang di atas itu di lantai 2. Mudah-mudahan bukan untuk loncat itu. Puji Tuhan. Kita lanjutkan. Ya, yang berikutnya kita bicara tentang baitnya. Ya, nah ini kita sudah mengarah ke firman Tuhan. Baitnya atau rumah Tuhan, ya. Baitnya itu jadi sebagai home atau house, ya. Firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Semua sudah tahu firman Tuhan ini, saya yakin, bahkan sudah hafal. Ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah tinggal di dalam kita? Amin. Pertanyaannya, kalau kita setiap dari kita ini bait Allah, ya, kalau bait Allah itu artinya punya siapa? Punya Allah, ya, betul? Kalau saya bilang rumahnya Pak Purwanto, berarti yang memiliki Pak Purwanto, ya. Bait Allah atau rumah Allah itu adalah yang memiliki Allah. Ini yang perlu kita sadari, ya. Apakah kita sadar bahwa kita ini adalah bait Allah, yang memiliki kita adalah Allah. Bahwa engkau telah ditebus, harganya telah lunas dibayar oleh darahnya, betul? Yang memiliki kita, bait Allah ini adalah Allah. Mati ya. Oke. Jadi
hal pertama yang kita perlu sadari, bahwa kita ini miliknya Tuhan. Oke, ada kehendak bebas dalam hidup kita, ya. Tapi sekali lagi kita adalah miliknya Tuhan, miliknya Allah. Next, apakah roh Allah yang adalah sebagai pemilik baitnya itu bisa enjoy, bisa menikmati di baitnya atau di rumah tersebut? Pertanyaannya, ya kita tahu bahwa roh Allah tinggal di dalam kita, amin. Masalahnya roh Allah ini enjoy enggak? Menikmati enggak? Ya, kita ini sebagai baitnya sebagai house, sekedar rumah, atau betul-betul sebagai home sweet home, ya. Apakah roh Allah feels home di dalam hidup kita? Pertanyaannya. Atau ketika dia di dalam kita, dia nggak enjoy, ya, karena nggak pernah kita sapa, karena nggak pernah kita mengikuti kehendaknya, ya. Ketika dia bicara kita abaikan. Apakah seperti itu? Nah, ini kita selidiki hidup kita sekarang. Ya, bait Allah ini, ya, tubuh kita ini, hidup kita ini, kita coba cek apakah kita ini sudah jadi home buat roh Allah, ya. Next, bait Allah Salomo. Kita belajar dari pembangunan bait Allah, ya. Bait Allah dibangun 2 kali, yang pertama dibangun oleh Salomo, yang kedua dibangun oleh Herodes. Saya nggak bicara yang kedua, saya bicara yang pertama. Ya, bait Allah Salomo, itu gambarnya seperti itu. Ya, bait ini sangat besar, dibangun di zamannya Salomo. Bahkan sebelumnya Daud sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk pembangunan rumah Allah yang besar, yang megah ini. Ya, dia sediakan semua bahan-bahannya, disiapkan semuanya, ya, untuk nantinya Salomo yang akan membangun. Karena apa? Karena Daud nggak boleh membangunnya. Karena tangannya penuh dengan darah, ya, dia banyak berperang, dia banyak bunuh orang, ya, nggak layak untuk bangun bait atau rumahnya Allah, di mana namanya akan tinggal, akan dwelling di situ, akan tinggal di dalam rumah itu, ya. 2 Tawarikh 3 ayat 1, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di Gunung Muria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu, ya. Firman Tuhan katakan bahwa untuk mendirikan bait Allah, Tuhan nggak sembarangan pilih tempat, ya. Dia nggak bisa memutuskan aku bangun bait Allah di Surabaya atau di Jakarta atau di Singapura, enggak, ya. Di Israel pun dia nggak sembarangan tempat di Israel dibolehkan untuk bangun bait Allah. Tapi Tuhan sudah tetapkan satu tempat, yaitu di Yerusalem, di Gunung Moria. Ya. Kalau kita lihat di 1 Tawarikh 29 ayat 3. Ini 3 atau 4 pasal sebelumnya, ya. Waktu Daud mempersiapkan pembangunan bait Allah, ya, dia tahu anaknya bakal yang bangun, dia persiapkan segala sesuatunya. Dia katakan di ayat yang ketiga, Daud yang ngomong, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Disebutkan sekian banyak emasnya, peraknya, di samping yang sudah ada, sudah terkumpul, Daud sendiri nyumbang. Ya, karena apa? Karena dia mencintai. Dia mencintai untuk bisa membangun rumah bagi Tuhan, ya. Jadi dasar pembangunan bait Allah ini adalah cinta. Tadi kita lihat kalau house itu nggak ada cinta di dalamnya, kalau home ada cinta, betul? Ya. Jadi di awal Daud sudah memulai dengan cinta kepada Tuhan. Dia sangat merindukan untuk Tuhan boleh tinggal di tengah-tengah umatnya. Maka bangunlah bait Allah di mana namanya akan tinggal di situ. Ya, karena nggak mungkin kalau secara fisik bangun bait buat Allah nggak akan cukup ya alam semesta ini. Tapi biar namanya saja yang tinggal di situ, Tuhan hadir di tempat itu. Amin. Jadi Daud sudah mendasarkan ini karena cinta. Arti daripada Moria sendiri adalah chosen by Jehovah. Artinya dipilih oleh Tuhan. Jadi Tuhan nggak sembarangan tempat naruh pembangunan bait Allah.
Artinya apa? Tuhan gak sembarangan tempat milih setiap kita untuk jadi bait Allah. Betul? Kita ini chosen by Jehovah. Kita ini udah dipilih untuk jadi baitnya. Wow. Kita dipilih di antara sekian banyak orang. Untuk kita terima, untuk kita jadi baitnya, untuk roh Allah tinggal di dalam kita. Amin. Ini satu hal yang luar biasa, kita boleh jadi baitnya, kita boleh jadi bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam kita. Ya, sekali lagi, seperti pembangunan bait Allah, tidak semua tempat Tuhan spesial pilih tempat, di Yerusalem, di Gunung Moria. Karena arti daripada Moria sendiri adalah chosen by Jehovah. Setiap kita adalah chosen by Jehovah. Amin. Kita udah dipilih untuk menjadi bait-bait Roh Kudus, bait-bait Roh Allah. Amin. Puji Tuhan, lanjut. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa harus di Yerusalem? Kenapa harus di Moria? Ya, ternyata Tuhan itu suka punya memori yang luar biasa di satu tempat. Ya, setiap kita pasti punya satu tempat yang favorit. Ya, saya dengan istri saya punya tempat-tempat yang favorit. Ya, tempat favorit kita biasanya itu bukan biasanya. Kita suka dari mulai PDKT dulu ya. Itu suka makan es krim di Sanggrandi. Ya, sekarang Sanggrandi banyak modern, tapi kita paling suka di aslinya tempatnya. Situ begitu home, rasanya santai, tenang gitu ya. Dan kita menikmati es krim di situ. Dari masa pacaran dulu ya, sampai punya anak-anak, ngajak anak-anak juga makan di situ juga. Jadi tempat yang favorit. Rupanya Yerusalem dan Moria ini tempat favoritnya Tuhan. Ya, tempat favoritnya Tuhan. Kita belajar ya. Kenapa bisa jadi favorit? Ya, untuk apa sih kita belajar ini? Supaya kita jadi tempat favoritnya Tuhan. Amin. Tuhan seneng tinggal di dalam kita. Ya, Tuhan seneng dwell in us. Pembangunan bait Allah yang kedua, karena bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo hancur, diruntuhkan di zaman Nebukadnezar Raja Babel. Ya. Tapi pembangunan bait Allah yang kedua dilakukan oleh Herodes. Bait Allahnya dibangun, diperluas lebih besar, tapi di situ hanya tinggal sebagai house, bangunan. Tapi Tuhan enggak tinggal di situ. Sementara ritual dilakukan di situ, ya. Kalau kita lihat zamannya Tuhan Yesus, nah itu bait Allahnya yang dibangun oleh Herodes, ya. Tuhan Yesus sendiri enggak tinggal di Yerusalem bahkan, ya, enggak tinggal di bait Allah, enggak tinggal di Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus paling senang tinggal di mana? Saya sering beberapa kali dalam khotbah saya ceritakan, Tuhan itu paling senang tinggalnya di Betania. Ya, bukan di Yerusalem. Setelah dia pelayanan di Yerusalem, dia khotbah di bait Allah, ya. Setelah itu dia tidurnya ke Betania. Ya, sedikit saya cerita tentang Betania sebelum ke sini. Ya, ternyata Tuhan sangat enjoy di Betania. Betania itu artinya house of date, rumah keintiman. Wow, ya, ternyata Tuhan Yesus di Betania diperlakukan berbeda. Sementara di Yerusalem, di bait Allah, dia dicurigai oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang dalam hati selalu menghakimi, siapa dia ini? Anak tukang kayu berani-berani seperti itu. Tuhan tahu semua, biarpun dalam hati, ya. Dia setelah sore biasanya, ya, dia pergi ke Betania. Di Betania ada sahabat-sahabatnya. Siapa itu? Maria, Marta, ya, Lazarus, itu sahabat-sahabat dekatnya. Di Betania Tuhan Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Minyak narwastu dituang dari kepalanya, bahkan Maria mengambil minyak narwastu menuang di kakinya dan menyekanya dengan rambutnya. Dia diperlakukan istimewa di Betania. Dia dihormati. Dia didengarkan oleh Maria, dia duduk diam, Maria mendengarkan.
tahu ceritanya semuanya ya. Dia dilayani oleh Marta, ya. Dia punya teman sahabat curhat, namanya Lazarus, ya. Orang-orang yang dekat, orang-orang yang dikasihinya, dan dia sangat menikmati tinggal di Betania. Itu yang namanya home, ya. Pertanyaannya, apakah Tuhan menikmati tinggal dalam hidup kita? Oke, Immanuel, Tuhan beserta kita. Pertanyaannya, apakah dia bisa feels home, menikmati tinggal dalam bait Allah ini? Amin. Sekarang kenapa bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Salomo itu dipilih Yerusalem atau Moria? Ternyata memori Tuhan masih ingat tentang Abraham yang mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Ya, Kejadian 22 ayat 2. Firman Tuhan katakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, jadi Moria ini tempat yang spesial. Karena apa? Karena waktu itu dia melihat cinta Abraham melebihi cintanya kepada Tuhan, melebihi cintanya kepada anaknya. Anak yang pertama, anak yang ditunggu-tunggu sekian tahun, 100 tahun, ya, anak perjanjian. Tapi dia berikan semuanya itu pada Tuhan. Kita tahu ceritanya, waktu dipersembahkan, ditahan oleh malaikat. Ya. Dan Tuhan sangat terkesan dengan tempat ini. Karena dia lihat cinta yang begitu besar dari Abraham. Ini jadi tempat yang favorit. Jadi tempat yang favorit. Oke? Yang kedua, Daud ketika membangun mezbah, yang tadi di ayat yang sudah kita baca, ya. Kita baca di bagian yang lain 1 Tawarikh 21 ayat 24 dan 26, ya. Jadi kisahnya seperti ini. Saya ceritakan dulu. Pada saat itu karena bujukan dari iblis, Daud memerintahkan panglima perangnya untuk menghitung semua jumlah umat Israel atau tentaranya lah, semuanya disuruh menghitung, ya, jumlah Israel. Dan itu sebetulnya tindakan yang berdosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia itu menyebabkan dia bisa menjadi sombong, ya. Bahkan panglimanya sudah ngomong, "Janganlah raja, tindakan ini membuat Tuhan sedih, ya. Kiranya dilipat gak 10 kali lipatkan jumlahnya. Tapi jangan, tapi karena titah raja terpaksa dilaksanakan." Ya, Raja Daud memerintahkan itu, setelah disensus semuanya, ya, jumlahnya ketahuan sekian, baru kemudian setelah itu Tuhan menegur lewat Nabi Gad. Nabi Gad datang dan berkata, yang kau lakukan adalah tindakan berdosa, karena engkau sudah menjadi sombong. Waktu itu Nabi Gad menawarkan 3 hukuman, ya, 3 hukuman, nanti di rumah bisa dibaca sendiri kalau kita baca kelamaan. 3 hukuman, yang pertama adalah 3 tahun mengalami kelaparan. Yang kedua tawarannya selama 3 bulan dikejar-kejar oleh musuh, ya, pedang musuh bahkan menyentuh daripada Daud. Dan yang ketiga, 3 hari ada penyakit sampar melanda umat Israel. Daud sangat bersusah hati, Daud nyesel melakukan itu semua, ya. Akhirnya dia katakan, lebih baik daripada aku dikejar-kejar musuh, lebih baik aku dihukum oleh tangan Tuhan sendiri. Jadi pilihan yang ketiga, ya, karena didatangkan penyakit sampar atau tulah atas orang Israel. Dan pada saat itu malaikat pemusnah dengan pedangnya sudah memusnahkan orang-orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang. 70.000 jumlah yang besar kalau buat orang Israel, ya. Biasanya Israel kalau berperang itu, ya, ketika musuhnya beribu-ribu kalah, mereka cuma puluhan yang meninggal, yang mati. Ya, ini 70.000 kena penyakit sampar, kena tulah. Ya, ini jumlah yang besar dan Daud sangat menyesal. Dia, Tuhan ampuni aku Tuhan, umatmu sampai jadi korban seperti itu, ya. Dan singkat cerita, pada saat itu malaikat pemusnah sedang berjalan menuju Yerusalem, ya, sedang berjalan menuju Yerusalem. Kita lihat di ayat 24. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, ya. Ketika itu Nabi Gad bicara kepada Daud,
kamu harus bangun mezbah ya di tempat pengirikan ornan. Persembahkan korban bakaran ya. Korban pengampunan dosa kepada Tuhan. Kemudian, tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan. Ornan ini pemilik pengirikan di situ di Yerusalem. Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh. Sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Ini yang dilakukan Daud. Coba ya. Waktu itu Ornan yang si pemilik lahan tersebut, si pemilik tempat pengirikan tersebut menawarkan buat raja free. Kami sediakan untuk yang dikorbankan semua free. Tapi Daud nggak mau. Aku nggak mau mengambil milikmu untuk dipersembahkan buat Tuhan. Melainkan aku akan membayar dengan harga penuh. Ini sikap respect daripada Daud kepada Tuhan. Dia berkorban. Ya, yang namanya berkorban itu bukan dengan free. Kalau free enak rasanya ya. Itu bukan korban namanya. Ya. Kalau namanya korban itu ada yang dikorbankan dari hidup kita. Apapun itu. Ya mau uang kita, harta kita, hidup kita atau apapun. Waktu kita korbankan. Dan Daud mau itu lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan tulus hati. Dia mau bangun mezbah di tempatnya Ornan. Ya. Oke, lanjut ayat 26. Ayat 25 dia bayar biayanya atau tempat itu. Ya, kemudian di ayat 26 lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Puji Tuhan, Tuhan berkenan, ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di ayat sebelumnya, ya, yang membuat Daud, yang membuat Tuhan memberhentikan tulah, karena akhirnya tulah itu akan diberhentikan. Apa yang membuat Daud ini, Tuhan memberhentikan tulah? Karena Daud berdiri antara umat Israel dan Tuhan di depan mezbah itu. Kita lihat di 1 Tawarikh 21 ayat 15. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Ya, ini malaikat pemusnah tadi. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya lalu menyesalnya ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan sedang berdiri di dekat tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Ya, di tempat tadi, di mana Daud membangun mezbah. Kenapa sih kejadian ini begitu jadi memori Tuhan, sehingga Tuhan memilih tempat itu untuk dibangun mezbahnya? Ternyata pada saat itu Tuhan berdoa. Ini terjemahan The Message, tapi saya sudah terjemahkan secara bebas supaya kita gampang mengerti. Daud berdoa, tolonglah Tuhan, akulah yang berdosa, akulah yang bersalah, tapi domba-domba yang mereka lakukan salah, hukumlah aku, bukan mereka. Aku dan keluargaku, jangan lemparkan tulah itu pada mereka. Daud mengambil inisiatif, dia beri korban, dia beli tempatnya, dia korbankan yang terbaik, dan dia berdiri antara umat Israel dengan Tuhan. Di hadapan malaikat pemusnah itu, dia berdoa kepada Tuhan. Dia begging, dia minta belas kasihan Tuhan. Tuhan ampuni aku yang salah, biar aku dan keluargaku yang Engkau musnahkan, yang Engkau hukum. Tapi jangan umatmu ini, jangan domba-domba yang gak bersalah ini. Di situ Tuhan gak tahan. Sehingga di ayat yang tadi barusan kita baca, Tuhan katakan, cukup! Turunkan sekarang tanganmu itu. Dia perintahkan malaikat pemusnah untuk berhenti. Ya, dan tulah berhenti pada saat itu. Jadi dua kejadian ini yang membuat kenapa Tuhan mau di tempat itu dibangun bait Allah Salomo. Ya, karena di situ ada cinta yang besar yang mau korbankan hidupnya. Cinta yang besar yang melebihi anak sulungnya. Ada cinta yang besar dari Daud yang Daud persiapkan untuk pembangunan bait Allah ini. Dia persiapkan itu semua. Makanya Tuhan mau pilih tempat itu.
Pertanyaannya, siapa dari kita ini sampai Tuhan pilih kita? Ya, kita bukan orang yang spesial sampai Tuhan pilih kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan pilih kita. Betul? Ternyata yang membuat Tuhan menengok dan memilih kita karena blood of Jesus, karena darah Yesus yang sudah menebus setiap kita. Itu darah yang mahal. Itu satu privilege kita bisa terima keselamatan di dalam Tuhan karena ada penebusan darah Yesus yang membuat kita spesial. Dia melihat pengorbanan Tuhan. Tuhan pilih kita untuk jadi tempat baitnya, untuk Roh Kudus tinggal di dalam kita. Amin. Ini tadi Betania kita sudah bahas. Ya, jadi bait Allah Salomo di akhir pembangunannya dia dikatakan menjadi home-nya Allah, bukan sekedar house, bukan sekedar bangunan, tapi di situ ada cinta, ada keintiman, ada persembahan yang terbaik yang diberikan. Ya, kita lihat di doa Salomo pada saat itu imam-imam besar memindahkan tabut perjanjian dari kota Daud masuk ke dalam bait Allah. Ya. Dan di 2 Tawari 5 ayat 13 dan 14, lalu para peniup safiri dan penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyi-nyanyikan pujian, puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suaranya dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan dipenuhi oleh awan. Ya. Sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Ya. Dan di ayat ini doa Salomo dijawab oleh Tuhan. Tuhan katakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini, dari bait Allah itu. Ya. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Wow. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, coba bayangkan Tuhan ngomong gitu ke diri kita. Ya. Sekarang mataku terbuka dan telingaku terbuka menaruh perhatian kepada doa yang dari tempat ini. Ini bait Allah, oke? Yang kita naikkan Tuhan mendengar. Tuhan melihat, terbuka. Sekarang kupilih dan kukuduskan tempat ini, ya, bait Allah ini, supaya nama Tuhan tinggal di sini. Amin. Di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Wow, ya. Mau seperti ini, apapun yang kita doakan Tuhan dengar dan kita jadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Ya, jadi privilege, jadi orang yang sangat Tuhan enjoy sekali untuk tinggal di sini. Roh Allah enjoy untuk tinggal di sini. Ya. Tapi ada di ayat-ayat setelahnya dari doa itu, Tuhan katakan, tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang kuberikan kepadaku dan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, ya dikatakan, maka aku akan melenyapkan orang Israel, ya, dari atas tanah yang kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Ini yang terjadi ya ketika Raja Nebukadnezar menghancurkan bait Allah Salomo, ya, dihancurkan. Ya, dan rumah ini akan menjadi runtuhan. Terjadi pada saat itu, diruntuhkan oleh Raja Nebukadnezar. Sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan yang berbuat demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Ya, maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka dan membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan malapetaka ini ke atas mereka. Mungkin kita berkata, hendaklah kita tetap beribadah kepada Tuhan kok. Ya, kita enggak meninggalkan Tuhan kok. Ya. Tapi pertanyaannya, apa benar seperti itu? Oke, kita beribadah, tapi apa benar Tuhan yang menjadi yang terutama dalam hidup kita?
Apakah benar Tuhan itu menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita? Ataukah sudah jadi nomor yang kesekian? Kita mengutamakan pekerjaan kita, kita mengutamakan keluarga kita lebih daripada Tuhan. Apakah seperti itu? Ya, oke, kita nggak meninggalkan Tuhan, tapi kita sudah nggak menempatkan Tuhan pada tempat yang semestinya. Yang disebut rumah reruntuhan. Ya, bait Allah yang pertama diruntuhkan. Karena Tuhan tidak berkenan kepada umat Israel yang pada saat itu meninggalkan Tuhan, beribadah kepada Allah lain. Bagaimana dengan kondisi setiap kita? Ya, ini yang perlu kita lakukan, yang perlu kita perhatikan. Apakah bait Allah ini sudah baik-baik, sudah oke, jadi home bagi roh Allah, ataukah sudah menjadi reruntuhan? Ini ada gambarnya, ini rumah bekas atau bekas rumah nggak tahu saya. Ada pemandangan di situ, ada pemandangan apa? Ada lukisan gunung ya? Enggak ya, itu bukan lukisan, itu gunung beneran ya. Artinya dindingnya udah nggak ada, atapnya nggak ada, rumahnya sudah runtuh, bahkan pilarnya sudah miring. Kondisinya seperti apa? Kita cek diri kita sendiri. Baitnya itu seperti apa? Seperti inikah? Ya. Kita perlu menata rumah kita, put your house in order. Kita perlu noto kembali, kita perlu bangun kembali rumah kita. Kalau kita mendapati kondisi rumah Allah, bait Allah ini sudah tidak pada tempatnya, ya. Mungkin bayangannya seperti gambarannya seperti ini, naruh Pepsodent di atas tempat tidur, sudah nggak karuan, ya. Taruh handuk di atas TV. Nggak karuan, rumahnya nggak karuan, ya, gentengnya bocor semua, nggak karuan, itu sudah nggak karuan, ya. Bait Allah ini perlu dibenahi, perlu dibangun kembali, perlu dibersihkan, perlu didata kembali, agar bukan hanya menjadi house tapi menjadi home, jadi home buat roh Allah. Roh Allah menikmati tinggal di sini, ya. Kalau kita seringkali menolak yang Roh Kudus taruh di hati kita untuk kita lakukan, itu membuat sedih. Kita perlu bangun kembali, kita perlu perbaiki, ya, perbaiki. Waktu saya mepet sekali, ya, tapi kita perlu perhatikan keadaan kita di Hagai. Bagaimana, apakah rumah ini sudah menjadi reruntuhan? Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Sore hari ini kita perlu memperhatikan keadaan kita. Kenapa? Supaya kita tetap firm, tetap kuat di hari-hari ke depan. Di hari-hari ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Kalau kita lihat, kamu menabur banyak tetapi kamu membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai menjadi panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Apakah seperti itu? Udah kerja keras, udah ngumpulin duit banyak, mobilnya tabrakan, anaknya sakit, habis jadi pundi-pundi yang berlubang. Apakah seperti itu? Kita perlu cek diri kita. Kok rasanya nggak pernah cuan ya? Kok rasanya nggak pernah untung ya? Kita perlu cek, benar nggak rumah kita ini? Ya, Tuhan sampai ngomong beberapa kali, perhatikanlah keadaanmu, perhatikanlah keadaanmu, ya. Dan rumah ini akan menjadi rumah reruntuhan. Ya, ayat yang tadi sama persis. Ya, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah. Kita perlu cek. Apakah seperti itu sekarang? Ya. Keadaan bait Allah yang perlu kita bangun. Yang pertama saya tulis secara cepat adalah pondasi. Kita perlu punya pondasi yang kuat. Ya. Bagian dari rumah yang paling penting itu adalah pondasi. Justru yang nggak kelihatan, bukan yang terlihat tampak di luar, tapi yang tidak terlihat yang di bawah. Setiap kita nggak bisa ngelihat bait Allah di rumah masing-masing kita pondasinya seperti apa. Tapi ketika ada goncangan, ketika ada pandemi, ketika ada masalah, ketika ada himpitan, baru ketahuan pondasinya seberapa. Ya, ayatnya ada di dua macam dasar, udah tahu ya. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, itu orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu, yaitu batu karang yang teguh, Tuhan Yesus sendiri. Ya.
Tapi ketika turun hujan, datang banjir, rumahnya tetap kuat karena dia menjadi pelaku firman. Bukan cuma dengar firman, itu pondasinya kuat. Tapi orang yang enggak melakukan firman, hancur. Saya ingat satu bintang film atau bintang nyanyi ya dari Korea, saya lupa namanya, saya nggak tahu namanya, berapa tahun yang lalu. Ya, cantik, kaya, tahu-tahu bunuh diri. Ya, gara-garanya apa? Dibully di medsos. Gara-gara kamu jelek, kamu ini, cuma dibully sama temennya. Bunuh diri. Ya, mungkin ada yang tahu namanya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ya. Itu cantik, kaya. Ya, tapi gara-gara dibully, dia pikir tidak ada orang yang sayang sama saya. Dia mengakhiri hidupnya. Itu orang yang tidak pernah dengar firman, tidak melakukan. Seperti dibangun di atas pasir. Ya, oke rumahnya keren, oke rumahnya bagus. Ya, dia punya kekayaan, dia terkenal. Tapi dia nggak punya pondasi. Orang yang punya pondasi ketika ngadepin masalah dia tetap berdiri kuat. Awal tahun, saya lupa 2019 atau 2018, ya, ketika ada perubahan sistem manajemen di kantor kami, kebetulan saya juga pindah ke anak perusahaan, saya sampai bulan pertama itu gaji tidak keluar, karena ada sistem yang diganti, berubah, ya. Kemudian bulan kedua keluar tapi separuh. Itu buat kami ujian, karena kami tetap harus bayar uang sekolah, kami harus bayar listrik dan sebagainya. Ya, bulan kedua baru separuh keluar, ya. Bulan ketiga baru normal. Sekarang saya cerita enak, tapi pada saat itu, pergumulan yang berat. Ya, buat istri saya juga pergumulan yang berat. Tapi saya ingat waktu itu istri saya sambil nyuci piring dia nyanyi, ya, bahwa Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu memberkati kita. Ini loh, ya, karena dia tahu dasarnya kuat, percaya. Kita beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang iman. Saatnya praktek firman Tuhan. Bukan cuma percaya tapi praktek firman Tuhan. Amin. Jadi perlu pondasi yang kuat. Yang kedua, rumah itu kuat atau terbukti setelah dites atau diuji. Ya, di hari-hari ke depan kita akan masuk. Kita ini udah di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Sudah akhir daripada akhir zaman. Ya, kita perlu prepare. Kondisi sekarang itu sudah bukan normal lagi, betul? Kita keluar harus pakai masker, kita harus jaga jarak, ya. Karena apa? Kata sudah di akhir zaman. Setiap kita akan masuk yang namanya masa aniaya. Wah, ini nggak enak, Pak, cerita tentang masa aniaya. Tapi harus prepare. Kita harus siapkan anak-anak kita. Kita harus ceritakan bahwa mereka pun harus siap. Ya. Harus siap. Dan yang akan pertama-tama dihakimi itu baitnya, rumah Allah sendiri, setiap kita. Maka kita harus kuat. Maka kita harus punya dasar yang kuat, teguh, pondasi yang kuat. Amin. Kalau kita pikir, wah itu masih lama, enggak. Akhir zaman itu sudah di depan pintu. Kita harus kuat, kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Dengar firman Tuhan dan lakukan apapun yang Tuhan taruh. Amin. Bulan Agustus kemarin Tuhan taruh di hati saya untuk memberkati Surabaya. Sudah banyak orang yang memberkati orang isoman, ya. Tapi Tuhan taruh di hati saya berkati orang-orang yang terdampak oleh COVID. Bukan orang-orang yang kena sakit COVID. Terus gimana dapat datanya Tuhan? Ketika saya berdoa, saya coba search web gitu, saya dapat 3 kecamatan termiskin di Surabaya. Kami siapkan apapun yang bisa kita bagikan setiap hari Tuhan taruh. Kadang cuma hal-hal sederhana, mungkin mie ya atau apa, minuman, kita bagikan minuman dingin, dibagikan pada saat mereka panas-panas. Mereka yang terima luar biasa. Ya. Kalau sudah komentarnya sembah nuwun, sudah disembah-sembah itu, matur nuwunnya sudah sangat gitu ya. Terima kasih sangat gitu. Satu kali kita sudah siang saya sibuk, sudah nggak sempat malam. Waduh, sebetulnya malas sudah malam. Tapi ya sudah, karena ini sudah komit Tuhan taruh di hati untuk bagikan tiap hari, memenuhi cawan kebaikan selama bulan Agustus. Ya, kita lakukan.
Waktu itu kami nyiapkan nasi bungkus sama minuman. Kami pergi ke daerah Karah, karena daerah Wonokromo itu salah satu kecamatan termiskin juga di Surabaya. Waktu itu saya naik mobil sama istri, saya lihat ada ibu-ibu bawa plastik-plastik besar gitu, kecapean di pinggir toko yang tutup gitu. Saya ngeliat kasihan, pandangannya kosong. Kita mesti ngasih, putar balik, saya bilang, kasih sekedar nasi dengan minum. Dia tuh seperti bengong, kaget. Wah, kaget gitu. Oh iya, terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasihnya tuh enggak habis-habis. Saya pikir orang ini belum makan 3 hari mungkin ya. Betul-betul melihat gitu tuh, mukanya itu jadi hidup kembali. Wow, ya, lakukan yang Tuhan taruh sekecil apapun di hati kita. Lakukan dengan setia. Amin. Kalau Tuhan sudah taruh, sementara itu kita tunda-tunda. Ayo lakukan. Kita perlu jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita perlu punya pondasi yang kuat. Kita nggak tahu ke depan akan terjadi apa. Ada nubuatan yang macam-macam, yang mengerikan. Tapi yang kita tahu bahwa kita aman di dalam Tuhan. Kita dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang memampukan kita melewati itu semua. Amin. Saya suka bayangin kalau saya mungkin dikalungkan golok gitu ya. Nyangkal Yesus atau mati. Saya bilang akan nyangkal Yesus, bisa, tenang saya yakin. Tapi kalau yang kalau nggak nyangkal Yesus mati. Ya. Saya berani berkata seperti itu. Tapi kalau yang dikalungkan golok itu anak saya, istri saya mikir gimana ya, bisa enggak ya? Maka kita perlu persiapkan baik, termasuk anak-anak semua. Ya, saya kasih gambaran yang ekstrim, tapi tetap kita harus persiapkan karena kita akan masuk masa aniaya sebelum kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Harus dibersihkan. Waktunya sudah habis. Ya, harus hidup kudus. Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, dia bersihkan segala sesuatu. Ya, waktu itu di bait Allah dibalikkan meja-meja penukar uang dan sebagainya. Ya, setelah itu dikembalikan kepada fungsinya sebagai rumah doa, rumah mujizat. Bait Allah ini rumah doa. Bait Allah ini rumah mujizat. Amin. Kita perlu mengalami mujizat setiap hari. Ya, ayatnya ya di Matius 21, 12-14, tapi di ayat 14 perhatikan. Maka datanglah setelah dibersihkan, datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya ke dalam bait Allah dan mereka semua disembuhkan. Ada mujizat melalui hidup kita, memberkati lingkungan kita, memberkati sekitar kita. Amin. Puji Tuhan. Yang berikutnya, yang terakhir, harus ada tetap api menyala dalam hidup kita. Api cinta kepada Tuhan yang terus menyala. Ya, di dalam baitnya, di dalam mezbahnya, terus menyala. Keep on fire. Terus berbahasa roh. Tadi pagi kita dengar Bu Gembala ya sampaikan firman bahwa kita perlu terus melatih untuk terus berbahasa roh. Ya, itu membuat kita terus menyala. Ya. Minggu lalu saya lagi ada masalah di project. Ya, saya lagi masalah karena pekerjaannya lambat. Kemudian saya ambil alih, kontraktornya marah sama saya. Ya, tapi saya katakan saya WA gitu ya. Dia jawabnya seperti marah seperti itu. Kemudian saya putuskan untuk saya bahasa roh. Saya bahasa roh. Ya saya latih sampai terus bahasa roh. Sampai lega. Sampai sejahtera. Ya. Kemudian saya balas dengan emoji ketawa gitu. Ini dimarah-marahin jawabnya ketawa. Ini ada aneh gitu ya. Tapi puji Tuhan, singkat cerita hubungannya kembali baik, dia bisa menerima dan pekerjaannya sampai hari ini sudah hampir final, hampir selesai. Ya, perlu kita bahasa roh untuk merubah suasana hati kita at least. Terus tetap menyala, jangan biarkan iblis memadamkan api kita. Dengan masalah, dengan problema, dengan pergumulan apapun. Iblis itu seperti PMK, pemadam kebakaran. Berusaha matikan orang-orang yang lagi nyala. Ya, jangan mau. Puji Tuhan. Api harus menyala, firman Tuhannya, bisa dilihat sendiri. Ya, firman Tuhan dikatakan api di atas mezbah harus tetap menyala.
Dan ayat yang terakhir, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk murni untuk lampu supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Ini di bait Allah. Jadi dia pakai minyak zaitun yang ditumbuk murni. Ya, ditumbuk itu berbicara tentang diproses hidup kita. Ya, diperas jadi keluar yang murni, yang buat Tuhan. Ya. Ada korban yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari dengan cinta supaya tetap menyala. Supaya tetap menyala harus ada minyak terus, betul? Ada yang dipersembahkan. Baik korban ucapan syukur, korban pujian, penyembahan harus terus dinaikkan. Tadi pagi Ibu Gembala Senior juga sampaikan terus memuji, menyembah, terus berdoa. Ya, kita perlu terus lakukan itu. Itu korban kita. Kenapa saya katakan korban? Enakan tidur daripada memuji menyembah Tuhan. Buat daging kita, iya. Tapi buat roh kita perlu memuji menyembah Tuhan. Korban pujian penyembahan. Perlu memuji Tuhan meskipun nggak punya duit. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur. Karena Tuhan baik, Tuhan jamin hidupku. Terus, ya. Ada korban waktu, tenaga dan sebagainya ketika kita melakukan firman Tuhan. Semua kita persembahkan kepada Tuhan karena cinta. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Saya undang para pemain musik. Kiara masyakara basikiri didididididid. Syakara bara sakara basandana. Syakara bara. Banyak berbahasa roh. Kalau perlu 1 jam berbahasa roh, saya sedang melatih diri saya untuk 1 jam berbahasa roh. Minimal. Kiara basakara basakana nama karara basikiri didididididid. Syakara bara syakara la. Syakara bara sikiri dididididid. Terima kasih Tuhan. Syakara bara. Kiara basyakara bara. Kita naikkan satu pujian, hadirat-Mu memenuhi. Syakara la sikiri dididididid. Syarara bara syakara la. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap firman yang kami pelajari sore hari ini Tuhan. Oh, persiapkan hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan. Boleh menjadi home buat roh Allah, di mana roh Allah enjoy untuk tinggal di dalam hidup kami. Di mana roh Allah terus tetap tinggal dan tidak mau keluar Tuhan. Tetap mau di dalam kita. Kiara basyakara bara. Menjadi tempat favorit Tuhan untuk tetap tinggal di dalam kita. Memenuhi. Mari penuhi setiap kami sore hari ini Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu. Meteraikan setiap firman-Mu dalam hati pikiran kami Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus. Kudus-Mu penuhi bait-Mu